menjadi salah satu calon penghuni surga, hal pertama yang harus kita lakukan adalah jaga lisan. Jaga lisan. Jaga mulutmu. Mulutmu harimaumu. Diterkam bisa-bisa dirimu sama mulutmu sendiri. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Lisan nih sumber petaka paling jahat. Lisan nih sumber kecewa paling banyak. Sumber penyesalan paling banyak disebabkan karena ulah lisan. Teman-teman saya sekalian, sering nggak habis ngomong nyesel, ya ampun coba tadi nggak ngomong gitu? Sering? Atau lebih sering, aduh saya nyesel kenapa tadi nggak ngomong, kenapa saya diem aja? Enggak, jarang ya. Kita lebih sering menyesal karena berbicara daripada menyesal karena diam. Jaga lisan, terutama kepada orang-orang tersayang, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nih kadang-kadang kalau kita di luar, kita gampang minta maaf sama orang. Coba aja perhatikan, kita kalau di jalan gitu kan, kita tabrak orang, kita langsung bilang maaf ya, maaf, saya nggak sengaja, maaf ya. Tapi kalau dalam rumah kita lagi jalan, kita nabrak suami kita, kenapa sih duduk di sini? Kayak nggak ada tempat aja, sanaan kenapa? Masya Allah, padahal kita yang nabrak, tetap juga nyalahin dia. Begitu? Ada yang begitu di sini? Jaga lisan, teman-teman saudaraku sekalian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah api neraka mencabik-cabik seseorang melainkan illa bima hasadat alsinatuhum, melainkan disebabkan apa yang dilakukan oleh lisan-lisannya. Buka-buka aib orang, menyebar-nyebarkan aib orang. Ini dia nih, kalau udah tahu ada aib dibuka sana buka sini, seneng rasanya semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Wah, padahal dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Siapa yang membuka-buka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya walau fi jawfi baitih, walaupun di dalam kamar tidurnya sendiri, buka sama Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita perempuan yang bisa jaga lisan. Amin. Ada namanya Hatim Al-Asam ya. Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Itu dikenal sebagai orang yang tuli, padahal beliau nggak tuli. Kenapa dikenali sebagai orang yang tuli? Jadi sewaktu beliau datang ke satu tempat untuk mengajar, berdakwah, menjadi seorang ustadz, orang semua kenal siapa beliau, ulama terkemuka. Ada satu waktu, mohon maaf nih ya, datang seorang perempuan mau bertanya tentang hukum sesuatu. Ketika dia sudah dekat dengan si Hatim ini, seorang ulama ini, mohon maaf teman-teman saya sekalian, perempuan ini buang angin. Bahasa kerennya kentut. Suaranya itu agak, kan kentut juga ada macam-macam suara ya. Ada berbisik, ada berteriak. Nah, ini kayaknya jenis-jenis yang agak memalukan lah gitu. Merah padam mukanya. Ya Allah, ini yang namanya keluar angin nih kan, jangankan di hadapan seorang ulama yang sangat mulia gitu, di hadapan orang biasa-biasa aja kita malu, di hadapan anak kita aja kan kita malu kan.
Ini di depan ulama yang memang sangat terhormat gitu, merah padam mukanya. Hatim Al-Asam berusaha untuk membuat dia jangan sampai merasa malu, jaga hatinya. Kemudian dia berkata, ibu tanya tadi sama saya. Iya tuan, tolong agak keraskan suaranya bu, saya tuli. Perempuan ini mengeraskan suaranya. Jadi tuan, saya mau bertanya urusan satu ini. Suami saya kemarin bilang, dia agak kerasin suaranya, jatuh talak atau tidak itu tuan? Katanya Hatim, ibu boleh lebih keraskan lagi suaranya. Fi uduni somam, telinga saya tuli bu. Perempuan ini ketika Hatim minta dikeraskan lagi suaranya, taulah dia, oh alhamdulillah waktu saya kentut tadi dia nggak kedengeran. Perempuan ini senang, tapi kemudian jadi pertanyaan Hatim, kalau satu hari dia tahu kalau saya sebenarnya pura-pura tuli, dia pasti akan malu juga. Hatim memutuskan sepanjang hidupnya perempuan tersebut beliau berpura-pura tidak mampu mendengar dengan baik, buat nutupin aib perempuan tersebut. Hatim sampai dapat julukan Hatim Al-Asam, Hatim yang tuli. Itu nutupin aib perempuan satu aja, beliau sampai akhlaknya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kebaikan hati yang membuat kita juga jadi memiliki kebaikan lisan insyaallah. Ada kisah dari seorang habaib namanya Habib Abdullah bin Yahya, salah satu salah satu pemuka dalam thariqah Al-Ba'alawi ya. Para habaib-habaib itu banyak thariqahnya, mereka thariqah Ba'alawi, kayak baca Ratib Haddad, baca Wirdul Latif kalau pagi hari, baca kayak teman-teman baca ini kan, Maulid Habsyi, baca Maulid Dibai. Nah, itu salah satu dari jalannya thariqah Al-Ba'alawi, jalannya para habaib gitu, zikir-zikirnya para habaib. Ada salah satu dari habaib kita namanya Habib Abdullah bin Yahya alaihi ridwanullah. Satu waktu didatengin seorang perempuan, ibu-ibu, nangis-nangis kepada Habib Abdullah bin Yahya, bilang, Habib tolong saya, Habib tolong saya. Kata Habib, gimana tuh, kenapa? Dia bilang, Bib, habis toleh kanan kiri nggak ada orang, boleh saya ngomong suatu nih aib sekali Bib buat diri saya? Oh yes, ya udah, jauh semua yang lain-lain tapi yang nggak sampai deket sekali ya. Kenapa? Kata Habib. Dia bilang, anak saya Bib, perempuan, belakangan ini kok suka pusing-pusing kalau pagi, mual-mual kalau pagi, suka betahak kalau pagi. Bukan karena kena COVID ini ya. Saya curiga aja Bib, kemarinan saya tanya, ternyata dia ngaku lagi hamil Bib, padahal belum punya suami, hamil di luar nikah. Apa yang harus saya lakukan Habib? Saya ini bingung Bib. Berapa umur anakmu? 19 tahun Bib. Oh baik. Ibu ada cerita ini kepada yang lain? Belum ada Bib, saya galau Bib, saya susah. Jadi saya pagi ini juga saya langsung datang ke tempat Habib, saya minta jalan keluar dari Habib, apa yang harus saya lakukan Bib? Saya gugurkankah atau apa yang harus saya lakukan? Ibu alamatnya di mana Bu? Banjarbaru Habib. Enggak ya. Jalan sekian, nomor sekian, gitu kan, kasih tahu. Ini hari Sabtu. Ibu malam Senin nanti ada acara di rumah, ada di rumah.
Ada Bib. Kenapa Bib? Udah, ibu gini aja, ibu nggak usah ngomong masalah ini sama siapapun, tutup rapat-rapat, jangan sampai ada yang diomongin hal ini. Lebih Habib. Terus gimana Bib? Pulang ke rumah, udah anaknya nggak usah dimarahin, udah nggak usah buat apa-apa. Nanti Bu malam Senin saya mau datang ke tempat ibu, ibu siap-siap ya. Oh gitu Bib. Baik Bib. Ini ibu ini pikir mungkin Habib mau datang, mau baca-bacain anak ini. Mungkin Habib mau datang mau ngasih nasihat kepada anak perempuan ini. Perempuan ini pulang, Habibnya panggil anak-anak perempuannya. Beliau usia 50-an ke atas, mungkin 60-an ke atas. Beliau panggil putri-putrinya. Dia bilang, Abah rasa Abah kepengen nikah lagi. Anak-anaknya solehah, mereka tahu ayahnya sangat soleh, pasti punya alasan dalam melakukan segala sesuatu. Jadi ayahnya bilang, anaknya bilang, apa yang harus kita persiapkan ayah? Tolong siapkan, belikan kain, belikan mukena, belikan abaya, belikan sepatu, sendal, belikan perhiasan. Kita nanti mau melamar perempuan malam Senin. Lebek ayah. Malam Senin datang bawa rombongan anak-anak perempuannya. Si ibu didatengin Habib yang sangat mulia di negerinya. Memang semua orang memuliakan beliau ya. Zaman tersebut setara Habib Umar bin Hafid lah zaman sekarang, Habib Abdullah itu. Ini kejadian bukan di Hadramaut tentu saja ya, di Indonesia sini. Teman-teman ibu sekalian, wah rame rumahnya, wah ada Habib Abdullah datang, Habib Abdullah datang, tetangga semuanya pada berdatangan ke rumah itu, rame banget. Gitu nyampe Habib Abdullahnya bilang, saya datang ke sini bilang sama ayahnya untuk melamar anak perempuanmu, menikah kalau boleh malam ini juga. Seneng sekali ayahnya, anaknya dilamar sama Habib Abdullah ini, ulama paling terkemuka pada zaman tersebut. Mereka semua nggak tahu bahwa tujuannya Habib melamar anak perempuan ini untuk menutupi aibnya. Masya Allah, ini hati terbuat dari apa ya? Kenapa kok hati kita kadang-kadang melihat aib orang lain bawaan malah pengen cerita, bukannya ditutupi sebisa mungkin? Kenapa nih kalau dengar ada kekurangan orang malah jadi salah satu radio-radio penyampai, salah satu penyebar bahkan berita yang belum pasti, berita masih hoax, senengnya luar biasa kalau dengar aib orang. Ya Allah, kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah jauhkan sifat ini dari diri kita. Allah tutupi aib-aib kita, Allah tutupi aib orang Islam dari kita insya Allah. Saya sering bilang sama teman-teman saya, tolong jangan ceritain sesuatu yang buruk tentang teman-teman saya, tentang keluarga saya, jangan. Karena saya belajar buat husnudzon setengah mati, belajar buat baik sangka sama orang setengah mati. Kita nggak tahu aibnya aja susah mau baik sangka, apalagi kalau kita tahu aibnya orang, lebih susah lagi mau baik sangka. Bukan begitu? Padahal inna ba'dadh-dhanni ithmun, berburuk sangka itu adalah bagian dari dosa. Kata Allah dalam Al-Quran, sumber dosa. Khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Nabi Muhammad mengatakan sifat su'udzan, buruk sangka, itu adalah sifat paling buruk dari semua sifat yang ada. Su'udzan kepada Allah, su'udzan buruk sangka kepada hambanya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian,
diterima nggak lamarannya, kata Habib. Ayahnya bilang, ya Allah Bib, alhamdulillah Bib, seneng Bib, saya terima lamarannya Bib.